semestinya omongan-omongan Hasto ini harus di-stop dan dievaluasi oleh PDI Perjuangan. Kalau perlu, Hasto sudah dipanggil lah. Dipanggil untuk Dewan Kehormatan ataupun Badan Kehormatannya PDI Perjuangan. Kenapa? Harus ada evaluasi karena dia sudah offside. Dia sudah melanggar karena keputusan siapa calonnya itu bukan di tangan Hasto, tapi di tangan Ibu Megawati. Dan ini membuktikan bahwa Hasto bisa dicurigai dia sedang mau merebut posisi ketua umum dari PDI Perjuangan. Itu ya. Iya, dan ini membuktikan bahwa Hasto ini merasa bahwa dia sudah tokoh nasional, sudah pantas mengganti Ibu Megawati. Padahal komentar-komentarnya itu adalah komentar-komentar sinis. Kita harus melihat bahwa analoginya juga salah. Gibran ini cawapres. Dia bukan yang akan membuat undang-undang. Dia bukan yang akan membuat keputusan dan kebijakan. Yang menjalankan keputusan dan kebijakan adalah Pak Prabowo. Jadi di mana ugal-ugalannya? Di mana letak bahwa Pak Gibran ini akan mengambil alih? Yang malah mengambil alih itu malah Hasto. Hasto itu malah yang supir truknya itu. Bahkan dia bisa jadi dia bajing loncatnya. Sobat Panengian, kali ini saya memanggil kembali sobat lama saya, seorang peneliti senior dari Citra Institute yang biasanya mengupas tentang perkembangan dinamika politik. Dan beliau itu sudah beberapa kali diundang di podcast ini dan mendapat sambutan besar dari para subscriber kita. Tentu saja pernah mencapai 400.000 views. Siapa lagi kalau bukan Efriza? Ya. Saya sapa dulu. Selamat datang, Bung. Apa kabar? Kayaknya Anda segar sekali nih. Apa namanya penampilannya di bulan puasa ini? Ya, harus segar. Harus segar ya? Politik kan sekarang lagi dinamis. Iya, betul. Dan komen-komen kita tentang, terutama Anda ya, tentang Mas Hasto sebagai sekjen memang sepertinya masih terus dikomentari berbagai pihak ya. Belakangan Mas Hasto mengatakan bahwa dia menganalogikan Gibran seperti seorang supir truk yang melanggar beberapa mobil, menabrak beberapa mobil di depannya di sekitar Halim itu, bahwa ya bagaimana nanti Gibran kalau sebagai supir, ya kira-kira kan gitu. Nah, gimana komentar Anda tentang joke itu ya? Iya, kalau kita membaca komentar Pak Hasto, sangat jelas sekali bahwa Pak Hasto itu berkomentar tidak sadar diri. Oh gitu. Pertama, kenapa? Ya. Dia berkomentar, dia juga ugal-ugalan. Memang beliau itu siapa? Beliau bukan pemilik, bukan ikonnya PDI. Oh gitu bukan ya. PDI Perjuangan. Pemiliknya adalah Ibu Megawati. Yang memberikan komentar harusnya adalah Ibu Megawati. Yang pantas gitu. Iya. Pantas proporsinya berbicara seperti itu. Kalau ini, Hasto ini cuma penumpang. Penumpang yang ikut dengan Ibu Megawati di sampingnya. Dan dia lebih bisa dikatakan kalau itu supir, dia merebut setirnya malah. Setir itu direbut dan malah bisa, ya itu dia. Lebih mengancam keselamatan dibandingkan supirnya itu sendiri yang anak muda. Nah, berikutnya, kita harus melihat bahwa analoginya juga salah. Gibran ini cawapres. Dia bukan yang akan membuat undang-undang. Dia bukan yang akan membuat keputusan dan kebijakan. Yang menjalankan keputusan dan kebijakan adalah Pak Prabowo. Jadi di mana ugal-ugalannya? Di mana letak bahwa Pak Gibran ini akan mengambil alih? Yang malah mengambil alih itu malah Hasto. Hasto itu malah yang supir truknya itu. Bahkan dia bisa jadi dia bajing loncatnya. Yang mencoba mengambil proporsi yang bukan pada tempatnya. Dan itu adalah kesalahan Hasto dalam meluapkan emosinya kepada Gibran. Dan apa yang dijawab oleh Pak Gibran? Ya itulah Hasto.
dan dia mengucapkan terima kasih. Ya, Nah, luar biasa. ini artinya Rendah hati jiwa ya. besarnya Gibran lagi-lagi mematahkan sikap ugal-ugalannya Hasto. Dan Hasto pun bisa dianggap bahwa kita narasikan atau kita persepsikan kalau Gibran dianggap ugal-ugalan, Hasto ini adalah preman politiknya. Preman politik dari PDIP atau PDI Perjuangan yang selalu berbicara dengan nada-nada yang kasar, nada-nada yang tanpa juntrungan, dan malah dia yang menurunkan citra PDI Perjuangan sebagai citra wong cilik, citra PDI Perjuangan sebagai citra partai yang punya sekolah. Sekolah besar. partai punya dia, tapi kenapa mentalnya seperti ini? Menganalogikan seperti itu. Nah, kalau dianalogikan lebih buruk lagi, ini berarti Hasto secara tidak langsung juga menyerang institusi Polri. Karena urusan SIM itu adalah punyanya institusi Polri. Artinya sudah ada pembenahan tentang SIM. Lalu kenapa dikomentari urusan itu? Dan itu malah sebuah pelanggaran etis yang dilakukan oleh Hasto. Dengan pelanggaran etisnya, dia melanggar atau meloncati persepsi dari Ibu Megawati. Dia merasa bahwa dia adalah tokoh nasional, sekjen, tapi dia juga melupakan bahwa nada-nada yang digunakan oleh Hasto adalah ya dia merebut setirnya itu. Dan itu lebih parah nantinya. Bisa jadi malah truk itu tidak sampai jalan lurus panjang, trek panjang, bisa jadi malah terjungkal. Bukan nabrak lagi, terjungkal, nabrak sendiri gitu loh. Nabrak ya ibaratnya peron-peron ataupun penghalang di sana. Dan itu adalah kesalahan Hasto. Nah, kemudian ada yang dia sebutkan bahwa seakan-akan mereka itu hilaf waktu mengendorse Mas Gibran jadi wali kota. Jadi seolah-olah menyesal tuh. Gimana pernyataan itu? Ya, kalau dibilang bahwa PDI Perjuangan adalah hilaf, itu berarti bodohnya minta ampun. PDI Perjuangan mengatakan bahwa dia hilaf. Kenapa? Karena hilaf kok berhasil, hilaf kok menang gitu loh. Nah, ini artinya dia tidak merasakan, kalau bahasa agama kita gunakan, tidak merasakan mukjizat. Tidak merasakan anugerah yang didapatkan dari Gibran. Dan Gibran ini adalah kadernya. Yang mengharumkan nama PDIP ya. Mengharumkan PDI Perjuangan. Kenapa harus dibilang hilaf? Kalau hilaf itu semestinya mengajukan seseorang ternyata kalah. Kalau mengajukan seseorang ternyata menang, ditangkap KPK misalnya, itu baru hilaf. Nah, itu persepsinya. Kalau persepsi hilafnya dibalik, itu bukan hilaf namanya, itu malah konyol. Itu malah membuktikan pragmatis PDI Perjuangan. Dia malah tidak punya kader, tidak punya cara rekrutmen. Masa seseorang yang berhasil dibilang hilaf, seseorang yang berhasil dibilang bahwa ini adalah kesalahan mereka, lalu bagaimana proses fit and proper test-nya? Bagaimana proses mereka bisa mengatakan bahwa memajukan Gibran? Dan lagi-lagi, semestinya omongan-omongan Hasto ini harus di-stop dan dievaluasi oleh PDI Perjuangan. Kalau perlu, Hasto sudah dipanggil lah. Dipanggil untuk Dewan Kehormatan ataupun Badan Kehormatannya PDI Perjuangan. Kenapa? Harus ada evaluasi karena dia sudah offside. Dia sudah melanggar karena keputusan siapa calonnya itu bukan di tangan Hasto, tapi di tangan Ibu Megawati. Dan ini membuktikan bahwa Hasto bisa dicurigai dia sedang mau merebut posisi ketua umum dari PDI Perjuangan. Itu ya. Iya, dan ini membuktikan bahwa Hasto ini merasa bahwa dia sudah tokoh nasional, sudah pantas mengganti Ibu Megawati. Padahal komentar-komentarnya itu adalah komentar-komentar sinis. Dan ini kesalahan fatal yang diargumentasikan oleh Hasto. Dan tidak menguntungkan PDIP sama sekali. Sama sekali tidak menguntungkan. Kalau seandainya setiap ada masalah dikatakan hilaf, sementara dia sudah berhasil, lalu yang di mana yang bilang bukan hilaf? Yang tidak mengajukan kader dibilang bukan hilaf. Itu malah salah. Partai harus mengajukan kader. Partai harus mendorong kadernya dan berhasil. Itu namanya partai. Itu namanya kesuksesan partai. Program partainya berjalan. Kalau seandainya narasinya bahwa hilaf mengajukan Gibran,
Sementara Gibran menang, itu namanya tidak tahu diri. Itu yang disebut tidak bersyukur. Nah, inilah yang disebut PDI Perjuangan sedang kufur nikmat. Akhirnya kena azab. Turun 3% perolehan suaranya. Oke, Bung. Menarik sekali analisa Anda. Nah, saya mau tanya juga, ada gugatan di MK sekarang dari dua tim hukum, 01 dan 03. Yang menarik, mereka mengusulkan pemilu ulang tanpa 02, karena 02 juga diusulkan diskualifikasi karena masalah ada seorang yang namanya Wapres Gibran di sana, ya dianggap masalah. Nah, gimana menurut pendapat Anda? Karena apa? Di belakang ini sekarang masih banyak juga di YouTube itu perkumpulan-perkumpulan yang ingin menyeruduk KPU katanya dan MK tanggal 19 sebelum pengumuman tanggal 22. Nah, kalau saya untuk menjawab itu, saya pakai analoginya atau dari bahasa Tiongkok, nasihat yang terbaik. Yang kalah tidak perlu mencari simpatik. Karena tidak ada yang mau menang dia. Jadi nggak perlu lagi dia mencari simpatik bahwa dia mencari dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat nggak mau dia menang. Itu dia kata-kata yang tepat yang digunakan gitu loh. Jadi jangan berharap kekalahannya mereka menghasilkan simpatik. Yang ada, mereka harus sadar bahwa memang masyarakat tidak mau dia menang. Dan masyarakat tidak mau menang, artinya mereka harus legowo. Dan bagaimana cara perhitungan mereka? Ini kan perhitungan-perhitungan yang salah. Mendiskualifikasikan calon yang sudah menang. Iya. Mendiskualifikasikan calon sementara saat mereka masuk dalam hal untuk pemberian nomor urut maupun untuk pengajuan nama, mereka menerima. Di debat pun mereka menerima. Mereka hanya berbicara tentang etis dan tidak etis. Tapi sekarang malah mereka mau mendiskualifikasi. Kalau mereka niatnya mendiskualifikasi, itu artinya mereka mendiskualifikasi suara rakyat. Dan semestinya rakyat yang bergerak, karena suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Jangan didiskualifikasi. Rakyat tidak simpatik sama mereka, makanya rakyat tidak memberikan kemenangan kepada mereka. Itulah pola mereka yang harusnya mereka berpikir. Kekalahan mereka bukan karena bansos, bukan karena rakyat itu, faktornya adalah faktor tadi, faktor dari Gibran semata. Itu bukan seperti begitu. Ini adalah soal program kerja yang mereka tidak mau terima. Ini adalah soal sosoknya yang sudah tidak diterima oleh masyarakat. Ini adalah sosok penilaian masyarakat bahwa mereka adalah eksekutif yang gagal. Di Jakarta, Anies itu sudah terbukti gagal. Di Jawa Tengah, Ganjar pun sudah mengakui bahwa dia gagal. Kemudian programnya, nggak ada program yang benar-benar merasa bahwa rakyat diwakili. Kita bisa membuka bahwa program bansos dianggap bahwa itu ada kaitannya dengan kemenangan. 2009, bansos juga lebih parah dibandingkan sekarang. Bansos itu 2,8 miliar. Dan bansos itu terjadi ketika terjadi penurunan BBM, harga BBM turun, kemudian diberikan bansos. Tapi nyatanya apa? Nyatanya tidak ada gugatan, nyatanya tidak ada yang menyambung-nyambungkan hal tersebut, karena pada dasarnya masyarakat itu tidak seperti hal yang mereka perkirakan. Bahkan dari hasil rilis survei, 15% ataupun 20, lebih, 50 juta masyarakat itu ditawari atau diharapkan bansos. Tapi 15% dari 3 calon menerima bansos. Tapi hasilnya apa? Hasilnya mereka sama kok. Perolehan suaranya sama. Jadi bansos itu tidak mempengaruhi seseorang. Lalu siapa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi seseorang meyakini bahwa Prabowo Gibran ini adalah menang, ketulusan dari Prabowo. Yang kedua adalah programnya Pak Jokowi yang dilanjutkan. Dan yang ketiga adalah faktor dari Gibran itu sendiri. Sebagai anak muda. Gibran anak muda, tampilannya dan begitu bersahajanya Gibran, itulah yang dinilai positif oleh masyarakat. Dan jangan karena Gibran bekerja, Prabowo masih bekerja, mereka sebagai pengangguran politik mereka tidak menerima. Tapi ketika mereka sudah gagal, mereka protes terhadap kinerja-kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dan nggak ada hubungannya. Persidangan itu adalah persidangan alat bukti, bukan persepsi.
Oh, bukan opini ya? Iya, jadi persidangan itu bukan hanya opini yang mereka cuap-cuap bahwa ini akan bisa mempengaruhi, ini akan bisa mempengaruhi. Nggak bisa seperti itu. Persidangan itu bukan cenayang. Iya, Bukan iya. kita ke Iya. paranormal, kemudian kita bisa menduga-duga bahwa ini terjadi. Tidak, tapi ajukan alat bukti. Buktinya apa? Alat buktinya pantas atau tidak, bisa diperhitungkan atau tidak. Dan ternyata secara kuantitatif maupun secara kualitatif, pada dasarnya persidangan itu adalah persidangan yang tidak ada juntrungannya, tidak jelas arahnya. Kenapa tidak jelas arahnya? Kalau mau mendiskualifikasikan calon, itu artinya mendiskualifikasikan suara rakyat. Oh, gitu ya. Iya, Ganjar minta tinggal 2 calon. Gimana ceritanya tinggal 2 calon? Ada yang satu lagi minta diganti wakil presidennya. Gimana Iya, ceritanya? iya. Nah, ini artinya mereka tinggal bilang aja bahwa mereka itu tidak bisa move on. Oh. Mereka tidak bisa menerima kekalahan. Itu saja. Dan faktor kekalahan terbesar mereka adalah karena sikap sombongnya mereka, Iya, congkaknya iya. mereka. Iya, iya. Itulah yang akhirnya membuat bahwa di kepala mereka sudah sombong, mereka sudah yakin menang, dan akhirnya kalah. Kalahnya memalukan, 0 provinsi. Kalahnya memalukan, sisa 2 provinsi. Itulah yang dibawa akhirnya. Dendam. Dan inilah yang dibawa. Kekesalan itu dibawa ke MK. Dengan persepsi yang dibangun bansos. Padahal ketika kita berbicara bansos, siapapun presidennya dari pemilu langsung memang digunakan. Bansos pun digunakan saat PDI Perjuangan masih memerintah di 2014. Dan kenapa mereka sekarang menolak hal tersebut? Ya cuma karena satu hal. Mereka terlalu congkak, terlalu sombong, tapi kalah. Jadi nggak siap mental menerima Iya, kesalahan. inilah ketika PD-nya besar, IP-nya kurang. Jadi ketahuan malunya. Ketahuan betapa bodoh dan konyolnya mereka. Akhirnya mereka tidak bisa menerima. Jadi Anda yakin nanti, kalaupun masih ada demo-demo sekarang, ada yang demo kemarin yang mengajak 1 juta orang katanya tanggal 19, dan nyeruduk ke MK, itu nggak akan terjadi? Ya, kalau kita melihat bahwa demo, saya yakin demo itu hal yang biasa dalam berdemokrasi. Tapi demonya itu apakah mereka benar-benar punya taring, punya tawaran, atau punya ide atau gagasan yang baik? Saya rasa tidak. Mereka hanya emosional saja. No. Mereka hanya fanatik saja. Dan ini adalah pola-pola yang saya rasa paling buruk. Dan Dalam demo saya melihat dengan begini demokrasi di Indonesia sebenarnya malah menunjukkan bahwa eksekutif daerah yang semestinya sudah punya pengalaman ternyata tidak punya pengalaman dalam hal kalah. Jangan-jangan kita lebih baik mengajukan calonnya adalah ketua umum partai. Karena mereka ketika kalah mereka bisa menerima kenyataan. Sementara kalau eksekutif daerah karena dia sudah pernah merasa menang, akhirnya ketika kalah dia tidak sadar bahwa ada penilaian. Penilaian eksekutif daerah ini gagal atau tidak. Ternyata dia gagal. Ternyata dia tidak mau menerima karena tidak sadar bahwa dia buruk kinerjanya, dia gagal. Dan mereka merasa bahwa mereka bisa meniru Pak Jokowi. Yang dari eksekutif daerah, wali kota, gubernur, sampai presiden dia berhasil. Anda juga cukup cerdas memberikan analisa ini ya. Karena apa? 01 kan ketua partainya kan Surya Paloh. Iya. Dia sudah menyalami 02 gitu ya. Terus PDIP kan salah satu ketua DPP-nya yang juga ketua DPR itu kan Ibu Puan. Iya. Dalam pidatonya mengatakan menang dan kalah itu biasa gitu loh. Malah yang eksekutif daerahnya yang bukan ketua partai yang lebih ya itu dia. Karena mereka merasa bahwa mereka punya kekuatan di daerah, tapi mereka tidak sadar bahwa di Jakarta saja Anies tidak menang, di Jawa Tengah Ganjar tidak menang. Artinya apa? Mereka tidak diterima. Dan ketika mereka tidak diterima, ya harusnya mereka legowo gitu. Dan itu membuktikan bahwa kinerja mereka tidak ada magnet elektoral buat mereka. Dan beda dengan orang-orang partai. Mereka sudah terbiasa turun ke lapangan. Sudah tahu bahwa mereka siap kalah, siap menang. Makanya mereka begitu legowo Erlangga ketika diajukan sebagai capres-cawapres tapi tidak masuk, mereka menerima. Nah, sementara eksekutif daerah nggak bisa menerima karena mereka berpikir mereka sama seperti Pak Jokowi. Padahal tingkatan mereka itu berbeda.
kemampuan mereka berbeda, kecerdasan emosional mereka berbeda, EQ-nya mereka juga berbeda, IQ-nya, tawaran programnya juga berbeda. Iya, iya. Jadi secara real mereka tidak bisa mensamakan Jokowi Dengan Pak mereka, Jokowi dengan mereka. ya. Ya, ya. Nah, inilah yang tidak disadari oleh Anies dengan Ganjar. Jadi kalau begitu, kenapa ada satu orang namanya Denny Indrayana sebagai wamen dulu di zaman Pak Wakil Menteri di zaman Pak SBY ya, mengatakan di dalam sebuah wawancara di TV, ada kemungkinan dengan susunan dari hakim ini bisa-bisa nanti akan menerima gugatan dari 0103 akan mengalahkan 02 katanya. Ya, itu adalah bentuk bagaimana pesiwar. Bagaimana mereka memainkan emosi. Dan mereka meyakinkan diri mereka saja bahwa mereka menang. Dan ini seperti klub bola saja, bahwa klub gurem merasa bahwa dia bisa mengalahkan klub besar. Itu saja sebenarnya. Ini cuma narasi yang meyakinkan diri saja, padahal mereka belum tentu gitu. Nah, sewar-sewar inilah yang saya rasa mereka tidak membangun persepsi yang positif. Apa persepsi yang positif? Mereka sudah coba kok dirty vote tidak mempan. Mereka sudah coba bagaimana etis tidak mempan. Bagaimana mereka sudah membahasakan bagaimana Pak Prabowo ketika kepleset menyatakan dasmu etik ternyata tidak ada manfaatnya. Berbaju hitam tidak ada manfaatnya. Malah kalau kita mau jujur, kita rentangkan satu persatu. Gerakan yang paling besar, yang paling penuh dengan kecurangan adalah gerakan yang dibangun 01 dengan 03. Mengapa? Karena narasinya adalah narasi bagaimana mengalahkan Prabowo Gibran. Narasinya adalah narasi yang menghasut, mempropaganda dengan memakai baju hitam misalnya. Dianggap berkabung demokrasi kita. Padahal pemilu aja belum mulai. Kemudian narasi yang mengatakan etika, narasi yang menyatakan bahwa di mukanya adalah wajah diktator, wajah otoriter. Itu adalah narasi-narasi orang yang sakit hati, orang yang pemarah gitu loh. Nah, sementara mereka tidak sadar yang membuat mereka tidak diterima adalah karena merekanya yang tidak tahu kultur Indonesia. Kultur masyarakat kita adalah kultur masyarakat yang maunya diayomi. Kultur masyarakat yang maunya didekati. Kultur masyarakat yang maunya hadir di tengah-tengah. Itulah kenapa Pak Jokowi waktu itu belusukan, dia menang. Itulah kenapa Pak Jokowi bisa menekan Ibu Megawati dengan menyatakan, tanya Ibu Megawati, siapa calon presidennya? Beda dengan Ganjar kan? Yang selalu tersenyum-senyum, yang merasa bahwa dia udah heboh ketika dibilang rambut putih bawa calon presiden, besoknya dicat rambutnya. Beda dengan Pak Jokowi. Nah, ini adalah narasi yang sangat jelas bahwa yang satu adalah orang-orang yang benar tulus untuk maju mengabdi negara, yang satu adalah politik pencitraan, tapi juga kepedean. Nah, inilah yang terjadi dengan Ganjar. Buru-buru dicat rambut, kemudian dia buru-buru pakai baju putih hitam atau belang-belang. Kemudian ketika gagal, dia ganti baju lagi, satset. Nah, inilah orang-orang yang haus kekuasaan, yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang tidak diterima dan tidak dipelajari oleh mereka. Mereka hanya tahunya Pak Jokowi cawe-cawe, Pak Jokowi bermain. Mereka hanya tahu seperti itu, tapi mereka tidak pernah menyadari kekalahan mereka adalah karena ulah mereka sendiri. Jadi artinya belum move on seperti Anda bilang itu ya? Ya, bukan hanya belum move on. Sepertinya mereka bukan belum move on lagi. Sudah patah hati dan mutung udah. Mereka udah nggak bisa bangkit lagi udah. Mereka udah terpuruk, udah jatuh, dan mereka bersungut-sungut. Iya. Inilah yang terjadi gitu loh. Kalau misalnya bahasanya orang patah hati, ini mungkin udah guling-gulingan kali dia. Di ubin, dia gelinding-gelinding, udah segala macam lah digunakan lah. Untungnya cuma satu, mereka tidak gantung diri saja udah. Nah, inilah gambaran fakta bahwa politisi di Indonesia itu tidak siap berkompetisi. Dan inilah gambaran kalau politisi kita bukan dari elit partai, dari eksekutif daerah, dari orang-orang yang merasa elektabilitasnya tinggi, yang merasa bahwa dia dekat dengan
kekuasaan. Tapi ya. kalau elit partai, dia memang sudah berbicara struktur, dia sudah berbicara dengan masyarakat. Ya. Turun ke lapangan. Dia sudah tahu turun ke lapangan. Nah, inilah perbedaannya. Jangan-jangan memang ke depannya lebih baik adalah elit-elit partai saja yang dijadikan calon atau dijadikan calon presiden. Ya, walaupun kita bisa bilang bahwa elit partai itu belum tentu pintar, belum tentu peduli dengan masyarakat. Ya. Tapi setidaknya elit-elit partai itu bisa menunjukkan jiwa besarnya. Ya, menerima kekalahan. Nah, ini yang tidak terjadi di levelnya para eksekutif daerah. Jangan-jangan kalau eksekutif daerah kita taruh lagi sebagai calon presiden, begitu lagi yang terjadi. Beda dengan Pak Prabowo. Bagaimana ia langsung menerima kekalahan, ia bisa menerima kekalahan. Begitu juga bagaimana dengan yang lainnya, Hatta Rajasa pun mau menerima kekalahan. Nah, itulah kalau eksekutif dari elit partai. Ya. Dibandingkan dengan eksekutif daerah ya. Iya, eksekutif daerah saya rasa mereka terlalu kepedean. Mereka merasa bahwa mereka dekat dengan rakyat, tapi mereka pada dasarnya tidak disukai oleh rakyat. Mereka tidak sadar pula ya. Nah, itulah mereka tidak sadar. Apakah rakyat benar-benar suka atau rakyat hanya cuma punya kedekatan saja karena dia adalah gubernurnya. Nah, itu yang tidak disadari oleh mereka. Nah, baik Bung, kalau begini, nanti mungkin Anies kan akan maju lagi di DKI. Iya. Ada kemungkinan dong? Ada, pasti itu. Pasti ya. Uh-uh. Nah, kemudian bagaimana sikap orang daerah Jakarta menerimanya? Karena yang menang di Jakarta ini kan sedikit, Iya. menang tipis kan Prabowo ya, Hmm. dibandingkan mereka. Tapi karena yang menangnya di sini PKS, DPRD-nya, ada nggak kemungkinan dia akan menang lagi? Ya, kalau saya orang Jakarta, saya akan melakukan upaya untuk menunjukkan bahwa Jakarta sudah menolak Anies. Oh. Untuk menunjukkan bahwa Jakarta tidak suka dengan capres yang tidak mengakui legitimasi rakyat. Untuk menunjukkan bahwa rakyat tidak menyukai seorang capres yang turun level, tapi dia tidak menghargai bagaimana masyarakat itu sudah memberikan suaranya. Bagaimana masyarakat itu sudah menunjukkan siapa yang dipilih. Berarti iya berisiko ya kalau gitu ya? Ya, itu harusnya Anies sudah menyadari resikonya itu besar. Karena gelombang protes itu bisa jadi datang. Karena kekecewaan ketika Anies menyatakan bahwa ini penuh kecurangan, tapi Anies maju lagi, dan Anies, masyarakat bisa jadi, masyarakat berpikir sudah gagal di Jakarta, kemudian menarasikan kecurangan, kemudian maju lagi di Jakarta. Nah, ini artinya Jakarta nanti akan ada beban oleh Anies. Apa bebannya? Dua. Yang pertama adalah orang yang gagal, dan yang kedua orang yang tidak bisa menerima kemenangan atau kekalahan dirinya. Nah, kalau ini yang terjadi, buat apa masyarakat memilih dia? Kalau bisa didorong dari awal, tolak Anies menjadi seorang calon gubernur DKI Jakarta. Karena Anies bukan negarawan. Oh gitu ya? Iya, itu harus dibangun narasi seperti itu. Biar Anies tahu gitu loh, bahwa seorang pendidik tidak boleh berbicara etika, tapi ia melanggar etika. Nah, itu yang harus dipahami oleh Anies, bahwa ia sudah melanggar etika dari berdemokrasi. Suara rakyat ya harus dihargai. 50 juta kok. Masa mau dihitung, dihilangkan, didiskualifikasi. Perbedaannya sangat jauh. Anies cuma 40 lawan 96. Dan ini yang saya harus katakan bahwa ya kalau warga Jakarta masih menerima Anies, berarti warga Jakarta bersiap untuk lagi-lagi menerima kenyataan seorang politisi yang bisa dikatakan adalah politisi karbitan, politisi yang tidak besar dan matang. Dia malah cuma dikarbit doang. Jadi dia cepat, matang, terlihat matang, padahal isinya tidak bagus. Bisa jadi itulah asemnya politisi karbitan. Jadi yang rugi juga akhirnya warga Jakarta. Iya. Masyarakat mau lagi dikasih paranet sungainya, mau dibangun sumur-sumur. Nah, itu kan yang harus disadari oleh masyarakat gitu loh. Oke, sekarang bagaimana kalau Ahok dari PDIP dimunculkan? Padahal Ahok sudah pernah mengatakan, emangnya Gibran bisa kerja dan Jokowi bisa kerja. Dan tentu sikap masyarakat kan pasti ada responnya kan? Iya. Nah, sementara PDIP di DKI ya bukan nomor 1 ya. Iya. Turun malah ya. Iya. Kursinya kan di DPR. Jelas. Ya. Kalau seandainya Ahok diajukan, itu malah membuktikan bahwa PDIP
atau PDI Perjuangan tidak punya kader. Oh. Dan kalau itu yang malah diajukan, itulah yang membuktikan pernyataan dari Pak Hasto. PDI Perjuangan hilaf. Mengajukan orang yang bakalan kalah, bakalan salah, dan orang yang bakalan tidak memenangkan PDI Perjuangan. Dia harus menyatakan bahwa PDI Perjuangan hilaf kalau mengajukan Ahok. Nah, itu yang harusnya ditegaskan oleh Hasto, bukan malah yang bakalan menang, yang memberikan anugerah. Seperti Gibran ya. Iya. Nah, ini kan sudah jelas. Mohon maaf. Yang pertama, Ahok ada masalah di sana. Dan yang kedua, penilaiannya adalah Ahok kasar bahasanya. Dan yang ketiga, sudah dibuktikan oleh masyarakat juga sudah tidak antusias lagi dengan Ahok. Dari mana kelihatan itu? Ya, sudah kelihatan ketika Ahok berkoar-koar, memenangkan Ganjar, ternyata nyatanya Ganjar kecemplung. Nah, artinya Ahok ini sudah membantu Ganjar untuk menurunkan PDI Perjuangan sebesar 2,6%. Nah, kalau dia diajukan, berarti PDI Perjuangan membantu lagi Ahok untuk semakin menurunkan PDI Perjuangan. Dan kalau itu yang terjadi, berarti benar-benar hilaf. Dia nggak ngerti, bahkan nggak tahu bahwa ada satu tokoh yang tidak layak lagi untuk diajukan. Udah selesai. Masa romantisme terhadap Ahok, kemenangan Ahok yang dianggap elegan, dianggap keren, udah selesai. Berarti dengan kata lain, kita sedang mencari figur dari Gubernur DKI yang belum tahu siapa calonnya dari sekarang. Ya, saya bilang lebih baik begitu kita mencari figur baru daripada figur-figur yang sudah usang. Ya, daripada figur Anies yang sudah pernah kalah, sudah pernah gagal, sudah politisi yang tidak negarawan, daripada Ahok pula yang menunjukkan malah PDI Perjuangan hilaf, mendingan mencari yang baru sekalipun gitu loh. Mencari yang baru adalah hal yang terbaik daripada kita menarasikan atau memajukan orang-orang lama yang sudah terbukti tidak layak untuk diajukan. Kalau saya malah berpikir, kenapa kita tidak coba untuk mencari atau menampung yang baru-baru? Bisa saja Grace Natali diajukan kalau perlu, karena perolehan suaranya tinggi kan. Bisa juga dia misalnya mencoba untuk mengajukan Kaisang sebagai cawagup. Kenapa tidak? Karena kan usia cukup untuk calon wakil gubernur. Oh, wakil ya? Iya. Tapi kalau untuk cagup nggak bisa. Nah, Grace Natali itu juga bisa kan. Berikutnya, kita bisa mengajukan orang-orang baru, Ahmad Zaki, Ahmad Saroni. Orang-orang baru, bahkan banyak orang-orang di DKI Jakarta yang saya rasa lebih baik. PDI Perjuangan daripada mengajukan Ahok, mendingan coba-coba ngajuin Epi Jarot misalnya. Itu lebih baik karena ada potensi. Nah, ini adalah suatu hal yang saya rasa harus mulai dibicarakan untuk narasi kita mencari sosok. Daripada kita mendaur ulang politisi-politisi yang sudah gagal, sudah usang. Yang ada kalau kita mendaur ulang seperti itu, kita akan menjadi apa yang dikatakan oleh Ibu Megawati, mohon maaf, yang dikatakan oleh Ibu Megawati, bahwa kita akan mundur. Kita akan poco-poco, tarinya maju mundur. Nah, inilah yang terjadi politisi kita kalau terus seperti ini. Dan ini tidak baik. Lebih baik kita memikirkan siapa yang pantas, siapa yang layak. Ridwan Kamil misalnya masih bisa diajukan. Misalnya dari politisi partai-partai lain masih banyak saya rasa. Ahmad Riza Patria juga masih bisa untuk diajukan. Ketimbang kita mengajukan dua nama itu yang sudah usang. Didaur ulang pun juga udah percuma. Udah nggak ada kemasan yang bagus gitu. Mau didaur ulang seperti apa? Ini ibaratnya sudah sampah plastik yang sudah ada di Bantar Gebang. Kita mau daur ulang, sementara dia sudah kotor, udah belenyek, udah nggak bagus lagi. Apa yang perlu didaur ulang? Nah, ini yang harus disadari. Baik, jadi kalau gitu, Efriza menganggap kemenangan Prabowo ini akan sulit digugat ya. Jadi tetap akan ditunggu sampai tanggal 22 April pengumuman resmi. Nah, setelah itu nggak akan ada lagi MK. Setelah itu demo-demo itu kan nggak akan bisa menghentikan pengumuman penolakan itu. Ya, jelas bahwa MK saat ini adalah dalam posisi yang mereka harus berpikir mendiskualifikasi
atau MK menjadi lembaga yang menghancurkan legitimasi rakyat. MK menjadi lembaga yang membuang suara rakyat. MK menjadi lembaga yang tidak peduli suara rakyat dan mengabaikan suara rakyat. Kalau dua calon ini tiba-tiba bisa mendiskualifikasi, kita patut bertanya, kita patut melakukan MK-MK. Jangan-jangan 8 orang MK yang mereka bilang bakalan menerima, ini adalah yang pro terhadap mereka. Mereka tidak lagi objektif. Jadi kita harus coba berpikir terbalik seperti mereka menggunakan narasi itu. Jadi MK ini harus sadar bahwa mereka tidak bisa sekedar menerima persepsi, menerima asumsi, pernyataan-pernyataan. Bahkan saya menarik, kalau memang MK bisa menghadirkan menteri, hadirkan sekalian Ibu Megawati. Iya, karena kan diminta oleh tim dari kuasanya Pak Prabowo untuk menghadirkan Ibu Megawati. Artinya apa? Narasi itu biar bisa dijawab. Sebenarnya di tubuh PDI Perjuangan ada tidak bahwa perintah untuk menyatakan ini ada kecurangan. Jangan-jangan Ibu Megawati bisa menerima kekalahan ini. Hanya saja karena Asto dan kawan-kawannya tidak bisa menerima kekalahan. Inilah yang terjadi. Dan kita harus ingat bahwa PDI Perjuangan sedang menghadapi era mau suksesi kepemimpinan. Bisa jadi ini adalah gerbong-gerbong kongsi jahat yang mau mengambil kepemimpinan dari Ibu Megawati. Karena apa? Narasi-narasinya adalah narasi untuk menggeser dari persepsi PDI Perjuangan sebagai politisi kebangsaan, PDI Perjuangan sebagai wong cilik, PDI Perjuangan sebagai yang membangun negeri. Dan narasi-narasi ini yang berbeda dengan Puan Maharani. Puan Maharani ini menunjukkan bahwa dia menerima, dia begitu sejuk, dan dia begitu menunjukkan sosok dari bapaknya Taufik Kemas yang bisa untuk berdamai dengan kekalahan, untuk bersama dengan Demokrat. Nah, ini artinya jangan-jangan memang eranya PDI Perjuangan lagi ada eranya kongsi. Kongsi untuk suksesi. Bahwa yang ini adalah kongsi yang jahat, yang ini adalah yang baik. Mereka lagi terpecah, tapi mereka tidak sadar. Makanya, yang satu bilang bahwa mengajukan Gibran adalah hilaf. Yang satu bilang bahwa mengajukan Gibran adalah anugerah. Nah, ini artinya apa? Lagi dibenturkan PDI Perjuangan. Dan harusnya PDI Perjuangan sudah mulai mengevaluasi dan menyingkirkan kader-kadernya yang cuma jago bicara saja. Dan mereka harus menyingkirkan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena narasi itu malah akan memerosotkan PDI Perjuangan. Jangan sampai PDI Perjuangan nanti kayak P3. Melempar di Senayan. Nah, ini konyol namanya kalau mereka tidak sadar. Dan inilah kenapa Megawati ingin bertemu dengan Prabowo. Banyak yang antusias. Karena apa? Di sanalah kesejukan kedua pemikir, kedua negarawan. Dan Megawati Soekarno Putri itu adalah ibu ketua umum yang saya rasa jiwa besarnya dia kepada negara itu lebih tinggi daripada Asto. Asto adalah jiwa besarnya kepada jabatan. Dia mengejar jabatan sampai mati. Dan itulah gambarannya gitu. Nah, perbedaannya. Perbedaannya seperti itu. Makanya Asto rela nangis di podcastnya Akbar Faisal. Demi apa? Demi dia memenangkan PDI Perjuangan. Dia rela menghakimi Pak Jokowi. Rela menghakimi Gibran. Demi apa? Cuma demi untuk jabatan saja. Bahwa dia ingin ditunjukkan bahwa sekjen. Tapi ia lupa bahwa sekjen itu harus menunjukkan attitude. Etika yang baik. Etika yang baik, Dia harus menunjukkan jiwa besarnya dia sebagai seorang sekjen. Kalau eranya Cahyo Pramono, saya yakin nggak akan seperti itu komentarnya. Karena mereka itu tahu bagaimana menarasikan PDI Perjuangan secara ideologi. Jadi dia bisa mewakili pemilik partainya ya Ibu Mega ya. Nah, iya. Kalau ini udah enggak. Makanya itu dia. Kalau dihadirkan Ibu Megawati, jangan-jangan nanti akan ada sidang yang menarik gitu. Sidang menarik yang menyatakan bahwa mereka bisa menerima, mereka tidak melihat kecurangan, dan Ibu Megawati sama Pak Jokowi masih baik-baik saja kok. Yang marah-marah kan Adian. Yang marah-marah adalah Asto. Yang marah-marah siapa? Ya kawan-kawannya Asto, Ganjar. Jangan-jangan mereka adalah mereka yang kongsi-kongsi jahat. Yang pengen merebut suksesi kepemimpinan Ibu Megawati. Nah, ini yang perlu untuk dijaga. Jadi Anda setuju ya kalau
si menterinya dipanggil ya. Menteri dipanggil saya setuju, tapi harus juga dipanggil ketua umum sesuai dengan apa yang diminta oleh TKN. Kalau tidak, ada ketidakadilan dalam persidangan. Oh. Manggil saksinya mereka boleh, 01, 03. Tapi kenapa 02 meminta tidak diizinkan? Yeah. Dan ini artinya, lagi-lagi menjadi pertanyaan, apakah MK ini sudah menjadi MK yang tidak independen? Atau MK yang sudah berat sebelah sekaligus? Nah ini yang perlu untuk di-clearkan oleh MK. Jangan mereka mengambil posisi yang salah dalam menilai. Luar biasa ini, Bung.